Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ligiter? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini Olive malam terakhir di Malaysia sini dan ingin sekali makan kambing, kari kambing. Makanan malam terakhir di Malaysia. Ini kedai mama kambing, kol sama ini paria crispy. Ini pare ya, pare digoreng crispy. Tapi kata Pak Su nih rasanya kayak paru goreng. Ini juga sama ini. Ini namanya papadom. Papadom ini kerupuknya orang India. Dia terbuat dari dal, tepung dal. Tapi ini enak. Cobain ya. Saya cari ice, TOI. Lihat, fitia gorengnya lihat, fitia goreng ayam gorengnya banyak, ayamnya lihat, berlimpah. Makan dulu lagi terus. Ini Olive suka nih. Ya, nih pare di goreng, crispy. Ya, kayak paru, nggak ada pedes-pedesnya, nggak ada apa, pahit-pahitnya. Mirip kayak paru, cuma ada sedikit pedas, ada sedikit pahit. Kan gitu. Kayak gulai kambing. Kambingnya lembut. Ini papadom namanya. Kerupuknya dari bahan tepung dal. Tumisannya banyak pakai daun kari sama ini apa namanya, siapa yang suka sama nasi padang biasanya suka sama kedai mama ya. Ini hampir sama 11-12, tapi memang kita rasanya beda, nggak bisa disamakan nasi mama kedai mama ini sama dengan padang. Kalau kedai mama ini biasanya kayaknya lebih kompleks bumbunya. Pare goreng crispy ya. Ini kambing. Ini enak kalau kalian makan ke kedai mama, kalian cari gulai kambing atau gulai sapinya ya. Ini halal semua makanannya ya, karena biasanya kedai mama yang jualan muslim ya. Ini enak. Beda sama Padang, rasanya juga beda sama Padang, tapi enaknya sama seperti restoran Padang nih. Banjir kuah. Makannya malah yang paling enak pakai tangan. Pakai tangan ya. Ini lagi papadom. Mereka bikin sayurannya cepat habis. Olive suka sayurnya nah. Dia suka sayurnya. Sayurnya tuh enak. Dia tumisnya bukan kayak tumis kita. Entah dikasihnya apa ini. Ada kayak apa nih? Ada apa dia pakai tumisan tuh, ada pakai jintan. Terus apa biji mustard ya? Yang ini jintan ya. Terus ada biji mustard ya. Mana ya biji mustard ini kali ya? Maaf kalau Olive salah ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Ini biji mustard apa bukan ya? Ini jintan. Ya, ini biji mustard. Mereka setiap masak itu harus dituang bijinya ini dulu, terus ditumis gitu, digongseng. Tapi ini lembut, nggak keras. Dan digigit juga nggak keras seperti kita makan ketumbar. Lihat, ini lembut banget. Ini lembut banget ya dagingnya. Kambing. Ada sayur juga, terong ya, dari terong, sayur tumis gitu. Itu enak juga karena dia bikinnya pakai yogurt, masaknya pakai yogurt, itu enak banget.
Nggak tahu namanya apa tuh ya, makanan India sih. Pare. Iya, kalau lauknya berlebihan juga nggak enak ya. Coba ini kalau mau nih bang, enak. Ini gantinya kayak nasi padang, tapi ini enak juga nih. Ini bang, tumisan sayurnya ini enak. Iya. Iya, rame. Menunya nih apa ya? Kan kita kalau kayak makan padang juga bosan ya, tiap hari bosan. Ini juga sama aja. Tapi kalau balik lagi minggu depan balik lagi ke Padang rasanya nggak bosan juga. Ini sama. Ini karinya nih mirip sedikit dengan gulai cancang. Kalau kalian dari orang Padang punya gulai cancang, yang potongan lemak-lemak itu daging-daging, lemak dan daging ya, kombinasi lemak dan daging. Kuahnya hampir sama. Kalau gulai cancang cenderung lebih hitam, kalau ini lebih merah. Tapi rasanya hampir sama. Udah itu gulai cancang biasanya cenderung pedas ya. Kalau ini nggak pedas. Ini masih bisa, yang nggak suka pedas masih bisa menikmati. Lihat nih guys, ini biji pare loh, tuh digoreng sampai apa? Sampai apa nih? Sampai lembut dan sampai garing nih. Ini biji pare jadi gini. Nggak tahu, enak nggak? Lembut nggak? Saya makan kacang. Biji pare kayak makan kacang. Kalau untuk kambingannya atau gulai sapinya, kayaknya nggak pernah failed ya rasanya, karena pernah juga makannya di Sungai Besi, kedai mama yang Sungai Besi, makan bukan kambing loh itu, lem. Itu juga sama, enak juga. Semua enak. Jadi kalau kalian takut makan di kedai mama, saran Olive kalau mau makan kalian pilih yang aman ya, mungkin ayam goreng berempahnya sama ini ya, gulai daging atau gulai kambing atau lem, gulai domba. Itu biasanya nggak pernah fail. Oh ya, biasa ada sama aja kayak Padang. Mereka punya gulai ikan, gulai cumi, gulai sotong tuh ya, gulai udang ada juga. Tapi aku nggak tahu namanya apa. Yang pasti berbeda lah ya, pasti mungkin dengan masak lemak tuh ya. Masak lemak tuh enak juga, tapi nggak tahu bumbu-bumbunya beda di mana. Aku nggak tahu. Yang pasti ini makanan dari mama nih, mungkin peranakan apa ya, India ya, India apa Pakistan apa nggak tahu, masih selalu cari tahu asal usulnya kedai mama biar nanti kita jadi tahu ya. Kedai mama tuh kok dibilang kedai mama gitu, diberi sebutan kedai mama di Malaysia ini ya. Buka restoran nggak bisa sembarangan gitu. Dan mereka tuh suka ada review, bukan review ya, apa ya, kayak pengecekan dari dinas kesehatan gitu untuk kebersihan dan segala macamnya. Itu bisa dikasih rating bintang 1, 2, 3. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang fatal lah ya dari ini mereka, ini kedainya bisa ditutup loh, suruh perbaikan dulu berapa dulu, entah berapa minggu, berapa bulan mungkin buat perbaikan dulu. Gak kayak kita kan, kalau kita kan di mana aja bisa jualan gitu. Kalau di sini nggak sembarangan. Di warung tanpa ada trotoar kosong buat berjalan kaki, nggak bisa di sembarangan sama gerobakan. Nanti lah kapan-kapan kita cari tahu, kita ceritain gimana ya di sini. Kalau untuk bisnis perkulineran tuh kayak apa ini ya, dari izinnya, dari terus syarat-syaratnya apa saja, siapa yang boleh berjualan, siapa yang tidak boleh, terus apakah bayarnya mereka mahal untuk izinnya itu, terus apakah ada SIDA ya, SIDA misalnya dari dinas kesehatan apa begitu ya. Ya Allah
gini, nasi padang lah. Itu di Indonesia jarang habis ya. Sama nasinya banyak juga. Tapi mungkin karena kita di Indonesia jadi kayaknya udah biasa ya. Kalau yang di kedai mama nih porsinya banyak, saya bisa habisin. Karena jarang-jarang kan rasa begini ya. Saya nggak tahu di Pekanbaru ada nggak cita rasa yang kayak kedai mama ini. Mungkin ada, mungkin nggak ada, nggak tahu lah. Yang pasti orang-orang dari Pekanbaru memang kalau berlibur lebih seringnya mainnya ke Thailand, ke Vietnam, ke Singapura, atau ke Malaysia daripada ke Jawa. Karena mungkin pertimbangan tiketnya juga lebih ekonomis kalau ke daerah negara tetangga. Habis. Serem ya, saya makan di sini barbar. Nggak apa-apa, nanti pulang lagi ke Indonesia. Kita olahraga lagi, kita atur lagi pola makan kita. Biasanya saya di sana malam udah jarang makan sih. Sarapan pagi juga biasanya saya kombinasi dengan makan siang. Jadi kalau pagi tuh makan ketoprak jam 9 gitu, biasanya siang udah nggak makan lagi. Nih, memang seenak itu ya, nggak bohong. Emang enak. Habis ya, habis. Kalau makannya kayak gini, malam bisa tidur nyenyak. Kita beres-beres baru besoknya ke airport. Nih, Olive tunjukin nih biji pare. Rasanya kayak kuaci. Tuh. Enak kan? Masih ada kayak sepet-sepet ya. Sepet dia. Tuh, lembut kan? Dibelah langsung begini nih lagi terus. Masya Allah, sedapnya. Bismillah. Enak. Licin guys. Emang enak. Licin memang enak. Suapan terakhir buat lagi kita. Suapan terakhir. Pare terakhir. Sedap, tepul. Saya tariknya lagi otentik. Saya tariknya ada sepet-sepet, pahit-pahit juga dikit ya. Oh, kita lihat. Habis. Kalau punya Pak Su ini lebih parah nih. Dia pesan kue tiaw ayam. Ayamnya banyak sekali, kue tiawnya tuh nggak imbang. Jadi udah makanin ayamnya aja udah kenyang nih. Banyak ya, ayamnya tuh banyak. Jadi kalau kalian pesan kue tiaw udang, kue tiaw seafood, lauknya tuh banyak sekali. Udahan makannya lagi terus. Ini lumayan rame nih ya kedainya, kedai Mama JJ Maju. Lagi ada sarapan ini. Kita nih di kedai India. Caca, hati di papaya. Ini aku kan. Terus next time India. Ini kacang-kacangan snack. Keripik. Jual bunga. Kedai vegetarian. Kita udah makan tadi ya. Terus sekarang kita jalan-jalan dulu, nurunin biar nggak langsung ini ya, nggak langsung ke hotel, jalan kaki aja kita kayak jogging kayak gini. Lumayan ini. Di sini di daerah sini dulu susah ya cari makanan Chinese yang halal gitu. Tapi berapa bulan lalu Olive kesini cari makanan Chinese halal susah. Terus kita ke kedai Mama gitu ya, ke bakso koplo makanan Indonesia gitu. Tapi sekarang ini kalian lihat ada 2 restoran Chinese Muslim. Kalau nggak salah satu Xinjiang, satunya lagi apa ya? Tapi dulu sebelumnya ini restorannya ini restoran non halal, jadi ada kayak barbecue B2 gitu. Tapi mungkin nggak laku ya. Nih ya, sekarang nih Olive lihat ini.
Nih, sekarang Mitari Shepherd. Ini Cina Xinjiang Muslim nih. Tuh kan. Restoran Cina Xinjiang Muslim. Olive belum makan sih kesini, belum pernah cobain. Mau, tapi waktunya nggak ada ya. Mungkin lain kali kita cobain. Kalau ada rezeki, datang lagi ke sini. Nah, ini juga mangkok kecil Chinese Muslim restoran. Tuh. Makanannya tuh di sini kayak steamboat gitu. Tapi ada tumis-tumisan juga, enak deh kayaknya. Kalau ngeliat ininya tuh. Ini enak ya tuh, ada steamboat, ada sayur-sayuran. Yakin ini enak. Karena Chinese food itunya enak ya. Tumisannya Chinese food tuh enak. Apalagi kalau pedas dikit kan ada mala gitu kan. Tuh. Ya. Ke restorannya tuh. Sepi sih. Tapi enak kayaknya. Biasanya kalau weekend rame tuh yang makan situ. Ini hari apa ya? Hari Jumat. Nah, itu ada Hotel Seats. Itu ada Dorimart juga, di situ ada makanan apa? Makanan Chinese. Nah, ini hotelnya Kakak Pinky dulu. Tinggal di sini dia. Iya sorry, bukan hotel, apartemen. Ini apartemen estetik, bukan hotel ya. Nah, ini di depannya juga ada penginapan. Yang kemarin Olive kasih tahu yang di dalamnya banyak makanan Chinese food, tapi jarang makanan yang halal ya. Jadi sebenarnya di Malaysia ini sangat-sangat gampang mencari makanan halal. Waktu di restoran yang Chinese food itu aja yang ada susah cari makanan halal, ada nyempil 1, 2, 3 restoran lah yang jualan muslim, memang makanan muslim ya. Biasanya dari Turki gitu ya, atau dari makanan dari Arab gitu. Pasti ada, jadi nggak perlu khawatir juga sih. Nih, biasanya kalau sore kita suka jogging sekitar sini nih, sampai ke ujung sana tuh. Ke ujung sana tuh ada, baru muter balik lagi. Cukup jauh ini lagi. Terus ini di seberangnya jembatan ini, seberang jembatan ini langsung Mall The Mines. Ya. Ini nanti kita lewat lorong seperti biasa yang ada lampu-lampu itu. Lumayan sih ya dari tempat kita tinggal sampai jalan ke The Mines ini ada berapa kilo ya? 4 jam jalan. Ya kira-kira jalan itu 1/4 jam. Nanti pulang 1/4 jam lagi. Nah, habis itu capek ya, mungkin udah capek ya, udah tidur lah. Tapi kalau mau diteruskan lagi nggak usah ke hotelnya, nggak usah ke mallnya, kita jalan ke sana lagi ada kayak semakin ke sana jalannya makin nanjak ya. Nah itu enak tuh, lumayan tuh kayaknya, capek keringetan kalau jalan sampai sana. Lapangan bola ini. Oh, lapangan bola. Aduh, apa sih namanya tuh? Ini kenapa? Di Sungai Besi tuh, daerah Sungai. Aduh, kok iya lupa lapangan bolanya Malaysia apa ya? Yang terkenal untuk biasa kalau ada pertandingan. Ini dekat daerah sini juga ya. Kalau nggak salah Olive dekat Sungai Besi. Tapi dekat Sungai Besi, Bukit Jalil. Sorry. Kok Sungai Besi, ingat yang si Zaza Sungai Besi di situ. Bukit Jalil. Nah, ini dekat sini ya, Bukit Jalil tuh dekat sini. Nah, Bukit Jalil tuh dekat sini. Di daerah Bukit Jalil tuh juga ada beberapa mall. Ya, ada mall kan di situ kan, dekat itu. Ini sebenarnya kemarin dapat informasi dari driver Grab ya. Dia bilang, kenapa kamu nggak datang ke ada mall terbesar di Malaysia, terbesar di dekat UPM sana, tapi cukup jauh ya. Jadi kita belum pernah lihat sih, tapi ya namanya mall pasti sama lah ya, begitu-begitu aja kan ya. Mungkin lain kali kalau mau lihat gimana, tapi nggak sekarang karena ini memang waktunya juga sudah mepet. Besok kita pulang.
Nih ya lagi terus. Kalau kalian ada sedikit rezeki, kayaknya kalian harus lihat Malaysia deh. Penduduknya ramah, ya. Tidak sombong. Kalau ditanya mereka mau membantu, mau menjawab. Mereka juga orangnya suka senyum. Kalau kita senyum, mereka senyum. Sama lah, macam kita kan orang Indonesia. Tuh ada mobil. Tunggu bang, aku suka takut kalau ada mobil di belakang terus ngebut. Nih, makanan juga nggak mahal, ya, karena menurut Olive porsinya tuh menggila. Porsinya tuh kalian kalau makan juga 1 bagi 2 juga udah kenyang ya rasanya ya. Kecuali kalian yang suka makan sendiri ya. Tapi kalau pengalaman Olive sama Pak Su, kadang kita bagi 2 karena sayang loh makan besar terus nggak habis terbuang. Atau kadang kita mau kulineran yang lain tapi karena udah kenyang jadi kita nggak bisa kulineran, atau kita tidak habiskan makanan kita karena kita mau kulineran yang lain. Jadi lebih baik sih kalau tipsnya gitu ya, bagi 2 terus nanti baru jajan-jajan yang lain. Aduh enaknya. Ayah sebentar ya, lucu nih ya. Lutu nah. Ini untuk berapa sih? Banyak. Kakak ini mana ya? Kakak ya. Ya. Nih ya, kita nggak pernah bosan kesini ya. Walaupun seminggu gitu, karena kita bukan niatnya mau shopping. Kadang kita lihat apa nih ada di sini, terus kita coba makan apa. Kalau ngeri-ngeri sedap, takut zong karena rasanya tak sesuai dengan selera kita yang kita mau. Baik sharing dulu kan. Nah besok kalau sedap, kalau nak bahkan pesan order masing-masing ya. Betul. Kacang laksa, tapi roti pun tak udah habis. Ya ini biasanya saya beli udah diborong rotinya, buy one get one. Ini sedap loh. Ini roti sedap. Oh habis sisa scone, sisa roti tawar sama nih roti manisnya tak ada lagi ya, tak ada, habis. Roti manisnya habis segiters. Ini termasuk enak loh, lembut rotinya, suka Olive. Sandwichnya pun habis ya. Ayah yuk naik atas ya, ke atas. Ini dulu ada tenan juga, di sini ada tenan, sama di situ ada tenan popcorn, tapi bankrupt. Tak tahu kenapa bankrupt, sepi. Tapi memang ya mall di The Mines ini tidak banyak pengunjung hari biasa. Hari libur pun dia tidak banyak juga, jadi tidak bergairah gitulah. Tapi so far sih banyak juga yang bertahan. Kayak bungkus kau-kau ini udah hampir berapa tahun ya dia ada. Ini juga sedap nih ya, kau-kau kalau mau yang. Nah ini juga Sushiyaki juga udah berapa tahun. Olive ada, berarti dia bertahan kan, berarti ada pembelinya. KFC juga bertahan. Banyak juga yang tak bertahan terus ganti tenan lain. Ini McDonald juga bertahan. Kalau kalian ada waktu jangan mampir ke KL terus ya, sekali-sekali jalan. Kalau ke Bukit Bintang mungkin kadang bosan kan ya, begitu-begitu juga. Tapi walaupun kelihatannya bosan, tapi mungkin kalau ke Bukit Bintang 3 hari 4 hari udah cukup lah explore ya. Mungkin cari-cari tempat lain, mall-mall lain, T-Rex, atau kesini, kalian kesini, jadi kalian bisa lihat. Ntar ya, nih mall yang unik, yang satu-satunya yang ada beginian. Ih cakep banget tuh, udah ada lampu karena sebentar lagi akan Natal ya. Tuh cakep banget kalau malam begini. Tuh ada kapal tuh, lihat ya. Ini kapal pesiar ya. Kalau kalian mau jalan, kalau nggak salah yang dewasa ini 35 ringgit satu kali putar 25 menit. Kemarin Olive liatin kalau nggak salah itunya ya. Nah jadi macam nih kita putar-putar sekitar 25 menit. Ini jangan kalian kira dangkar ya. Ini bukan sungai dangkal ya, kolam dangkal. Ini dalam sekali. Nih ya, cakep ya.
Kadang kita kesini bukan buat mau belanja, bukan buat shopping, tapi cuci mata. Karena di sini di luarnya walaupun ada kolamnya, dia dingin ya, AC-nya dingin. Cuma duduk-duduk, ya lepak-lepak lah ya. Nanti kita beli kopi satu, beli camilan, beli snack, ya kan. Dulu di sini ada juga Lotus ya namanya. Lotus itu seperti kalau di kita Hypermart, Hero gitu lah ya, belanja kebutuhan bulanan. Tapi sekarang Lotusnya sudah nggak ada. Itu makanya Olive bilang mungkin udah bankrupt kali ya. Kita duduk yuk ya, cari yang ada lingkaran di atas itu loh. Biasanya ada bangku jadi. Oh iya. Lewat mana ya? Nah ini apa? Saya nggak ada. Padahal itu Olive kalau mau pulang biasanya Olive belanja. Ya. Itu WC situ ada ya. Olive tuh biasanya belanja. Tak ada lagi situ. Biasanya Olive tuh belanjanya tuh bukan beli kayak yang apa ya, yang sepatu, baju gitu, enggak. Kalian pasti nggak percaya, Olive tuh belanjanya tau nggak? Pasta ikan, terus bukan di sini, salah. Yang dekat DIY, nah itu sebelahnya sudah. Jadi belanja tuh pasta ikan, terus roti canai yang frozen itu, atau beli oats, muesli gitu, muesli yang bijiran itu, atau beli snack kacang-kacang kayak almond apa gitu. Di sini jatuhnya lebih murah ya Legitas daripada di Indonesia. Jadi memang belanjanya tuh kayak gitu. Kalau nanti mau pulang tuh koper tuh isinya kayak gitu-gituan, ala dapur. Sekarang kita jalan pulang ya Legiters tuh. Enaknya kalau lewat jalan seperti ini banyak tempat aman buat pejalan kaki ya. Memang sih kelihatannya nggak ada pedestrian, tapi dia nggak rame gitu loh, nggak rame kendaraan. Jadi bisa nyebrang kapan aja tuh, kayak orang nyebrang. Kalau rame motor, rame mobil, kan kadang males juga. Nah nih kita balik lagi ke tempat tadi kita berangkat ya. Tercium bau durian pula. Ada yang jual durian musangking di pinggir jalan. Oke Legiters, sampai jumpa besok lagi ya. Habis ini Olive mau beres-beres dulu karena besok jam 11 atau jam 12 kita udah harus sampai di airport. Bye bye Legiters.